Halo teman-teman santuy, selamat datang kembali dalam rekap bagian kelima kisah rasi terbang terbaru 2022. Untuk memberikan pelajaran kepada 3 pejabat yang sebelumnya diam-diam menyerang mereka dengan kalajengking, Hu Fei dan Cui menjebak lalu menangkap Tuan He dan Cui, di mana keduanya pun mereka paksa untuk saling berduel sampai mati. Jika keduanya menolak, maka mereka berdua akan dihabisi oleh Hu Fei. Dengan terpaksa, Tuan He dan Cui pun melakukan pertarungan hidup mati. Di tengah itu tiba-tiba saja Hu Fei diserang Sang Pao Chen dengan senjata rahasia jarum emas. Hu Fei berhasil mengejar dan membuka topeng Sang Pao Chen. Dari balik topeng itu ternyata ada luka bakar di wajah Sang Pao Chen. Hu Fei pun mengingat kembali bagaimana Sang Pao Chen mendapatkan luka bakar tersebut. Setelah ditantang dan dikalahkan Cui dalam pertarungan 1 melawan 1, Sang Pao Chen disarankan Hu Fei agar tidak mengikuti jejak ibunya, Nyonya Sang yang tewas dalam insiden kebakaran 5 tahun yang lalu, hanya demi gara-gara membalaskan dendam terhadap Ma Xingkong. Sementara Sang Pao Chen yang kebingungan bagaimana bisa lelaki yang ada di hadapannya ini tahu dengan masa lalunya, Hu Fei menyarankan agar Sang Pao Chen tidak berpikiran sempit seperti ibunya dan melepaskannya pergi dari sana. Usai itu, Cui pun menangkap basah kaki Hu Fei yang ternyata telah sembuh dan telah mengerjainya selama ini. Sementara itu, Om Kumis yang kini statusnya menjadi duda beranak satu, tengah menawarkan sayur-sayuran yang dia tanam untuk dibarter dengan daging yang dijual oleh para pedagang di pasar. Menghadapi banyak penolakan, Miao Renfeng akhirnya ketemu dengan seorang nenek baik hati yang memborong semua sayurannya. Dari sekitaran, ternyata Miao Renfeng diawasi oleh pembantu Nanlan dan Nanlan sendiri yang sangat kangen kepada putrinya. Sebagai ucapan terima kasih, sementara putrinya Roland dititipkan kepada nenek untuk dijaga, Miao Renfeng membantu si nenek untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti halnya mengangkat air dan pekerjaan lainnya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Nanlan pun menyelinap ke pondok si nenek untuk melepaskan kangen dengan putrinya. Pelayan Nanlan menceritakan hubungan antara Miao Renfeng dengan nyonyanya, meminta tolong pada si nenek agar bisa merahasiakan hal ini dari Miao Renfeng. Setelah pekerjaannya selesai, Miao Renfeng pun membawa putrinya pulang dan si nenek berpesan jika Miao Renfeng datang ke kota lagi agar tidak sungkan-sungkan menitipkan Roland kepadanya lagi. Menghadapi Cui yang ngambek, Hu Fei merayu dan meminta maaf padanya di sepanjang perjalanan. Pedagang yang melihat drama di antara kedua anak muda ini sempat menarik Hu Fei sebentar dan menawarkannya untuk membeli sebuah sisir yang dia jual agar bisa dijadikan sebagai hadiah bagi Cui. Di kota itu, kala itu seorang peramal tengah melakukan sebuah acara ritual ramalan. Ramalan itu diberitahukan kepada Guru Yi, seorang master bela diri dari perguruan 9 naga yang ingin melakukan perjalanan ke ibu kota melalui jalur air. Isi ramalan itu memberitahukan jam baik berlayar untuk Guru Yi, serta adanya larangan semua kapal-kapal lain yang tidak boleh berlayar sebelum Guru Yi berlayar. Maka itu Hu Fei dan Cui yang menyewa sebuah perahu untuk melanjutkan perjalanan mereka, mendapatkan kabar dari si penyewa perahu kalau dia yang tidak bisa membawa mereka pergi sekarang, dikarenakan Guru Yi yang melarang semua kapal untuk berlayar. Merasa Guru Yi yang diceritakan oleh si penyewa perahu ini mirip dengan Feng Tianan yang bertindak seenak perut dan sesuka hati, Hu Fei dan Cui pergi ke pelabuhan untuk memberikan Guru Yi pelajaran. Tiba di sana, keduanya pun sengaja memancing keributan dengan bacot mereka. Singkat ceritanya, murid-murid perguruan 9 naga yang tidak senang guru mereka dihina-hina ini mengangkat senjata untuk melawan Hu Fei. Melihat semua muridnya dikalahkan, Guru Yi pun menantang Hu Fei untuk bertarung 1 melawan 1 di atas kapal. Pertarungan yang berlangsung lama, sengit, dan sangat seimbang itu pada akhirnya membuat Hu Fei sedikit di atas angin. Setelah 2 tombak pendeknya terlucuti, Guru Yi yang terdesak hanya bisa bergantung pada tombak garpu yang digunakan Hu Fei. Karena Guru Yi menolak menyerah, Hu Fei pun melepaskan senjatanya membuat Guru Yi tercebur ke dalam air. Lalu Hu Fei dan Cui pun cabut dari sana, melanjutkan perjalanan mereka dengan perahu. Di sisi lain, Nanlan sering menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan putrinya saat Miao Renfeng menitipkan Roland kecil kepada si nenek.
Sayangnya di suatu kali Miao Renfeng yang menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat menangkap Basan Nanlan yang ada di sana. Tanpa berkata apa-apa, Miao Renfeng langsung membawa Roland pergi, membuat Nanlan kembali bersedih. Saat Hen Kuinong kembali ke rumahnya, dia mendapati Nanlan yang tengah sakit. Hen Kuinong memperlihatkan jimat dan juga kalung Dewi Kwan Im yang dia dapatkan untuk nantinya diberikan kepada anak mereka yang masih di dalam kandungan. Keluar dari kamar Nanlan, Hen Kuinong malah secara tak sengaja mendengarkan dua pelayannya yang tengah berbicara panik soal penyebab Nanlan yang jatuh sakit. Saat itu langit tiba-tiba mendung pertanda hujan akan segera turun. Hen Kuinong yang marah menginterogasi kedua pelayannya yang menceritakan soal Miao Renfeng yang tidak membiarkan Nanlan bertemu dengan Roland. Kala itu angin kencang membuat jendela di kamar Nanlan terbuka. Nanlan yang ingin menutup jendela itu malah terpleset jatuh. Di tengah hujan lebat tersebut, seorang tabib ahli kandungan pun segera didatangkan untuk memeriksa Nanlan. Sementara itu, Hu Fei dan Cei yang kehujanan tiba di sebuah kuil tua Dewi Kwan Im yang terbengkalai. Melihat Cei yang kedinginan, Hu Fei segera memintanya untuk mengganti baju. Namun setelah itu, Hu Fei mendapati Cei yang bersin dan demam terkena flu. Malamnya saat Cei tertidur lebih awal, dia bermimpi Hu Fei yang memberikannya sisir sebagai tanda pengakuan cinta Hu Fei terhadapnya. Tapi tiba-tiba saja dia melihat pendayung perahu itu adalah ayahnya Feng Tianan. Cei yang kaget dan terbangun dari mimpi buruknya itu tidak bisa menemukan Hu Fei. Lalu dia pun menenangkan dirinya untuk berdoa di depan patung Dewi Kwan Im. Dalam momen itu, Cei kembali teringat dengan janjinya pada sang guru bahwa dia yang akan meninggalkan Hu Fei setelah kaki Hu Fei sembuh. Ayahnya yang mematahkan kaki Hu Fei membuat dia memiliki tanggung jawab merawat Hu Fei, dijadikannya sebagai alasan untuk bersama Hu Fei selama ini. Namun di sini Cei memiliki sebuah pergolakan batin di antara dirinya yang telah jatuh hati kepada Hu Fei dan dirinya yang tidak boleh terlena oleh cinta sebagai pengikut ajaran Buddha. Hu Fei yang kembali rupanya habis memetik buah-buahan untuk dimakan oleh Cei. Cei yang berniat meninggalkan Hu Fei mengajaknya untuk ngomong serius, meminta agar kelaknya Hu Fei untuk tidak mudah percaya kepada siapapun di dunia persilatan yang penuh tipu muslihat ini. Lalu lelaki iseng yang ingin tidur sebelah-sebelahan itu diusir oleh Cei sehingga dia hanya terduduk di depan pintu, menceritakan dia yang bertemu seekor kelinci saat keluar mencari makan tadi. Kelinci itu tidak dia bunuh untuk dijadikan makanan. Makanya kelinci yang berterima kasih itu membawakannya buah yang dimakan oleh Cei tadi. Sementara Cei meneteskan air mata berjuang di antara dilema hatinya. Hu Fei membuat pengakuan dirinya yang ingin selamanya hidup bersama Cei. Hu Fei mengatakan karena dia takut ditolak oleh Cei, dia tidak berani memberikan hadiah sisir yang sudah dia beli dari kemarin. Dia akan menaruh sisir ini di samping Cei. Dan jika besok Cei menggunakan sisir ini, maka itu adalah isyarat baginya kalau Cei telah menerima pengakuan cintanya. Cei hanya menutup mata saat Hu Fei tengah meletakkan sisir itu ke sisinya. Hu Fei yang tahu Cei hanya berpura-pura tidur terbawa perasaan untuk menciumnya. Saat itu juga Cei membuka matanya, lalu menutup matanya kembali membiarkan Hu Fei untuk menciumnya. Dan kampretnya scene ini diganggu oleh suara kuda yang mendekat di luaran sana. Ternyata rombongan Feng Tianan bermaksud untuk berteduh di kuil tua ini. Cei dan Hu Fei hanya bisa bersembunyi di balik patung untuk membiarkan serombongan pria yang berteduh di sana. Namun saat Hu Fei mempelajari orang yang berteduh itu adalah Feng Tianan, dia langsung menerjang keluar dan menghajar mereka semua. Sementara Cei hanya berdiam dan tidak melakukan apapun, Hu Fei telah berhasil melumpuhkan semua orang, menyisakan Feng Yiming dan ayahnya yang memohon ampunan nyawa. Feng Tianan meminta Hu Fei agar mengambil nyawanya saja dan mengampuni nyawa putranya. Tapi hal ini malah membuat Hu Fei semakin geram karena Feng Tianan tanpa ampun telah membunuh semua anggota keluarga Chong Ase. Feng Tianan yang demi menyelamatkan nyawa putranya memutuskan untuk melakukan bunuh diri di saat itu juga. Namun Cei tiba-tiba melesat ke depan dan mencegah hal itu. Dia mengusir Feng Tianan dan Feng Yiming pergi dari sana, tapi Hu Fei yang ingin mengejar mereka dihadang oleh Cei. Tak peduli bagaimanapun, Hu Fei berusaha keras untuk mengejar dan membunuh Feng Tianan. Cei menahan Hu Fei dengan serangan cambuknya.
Mendapati Cei yang menyerangnya dengan sangat serius ini, Hu Fei pun menjadi marah besar, membentak dan mempertanyakan motif Cei yang seperti ini. Mereka bertengkar, di mana Cei yang tidak mau mengemukakan alasannya hanya berkata kalau semua ini adalah karmanya, dan dia pun menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan Hu Fei. Sementara itu di kediaman Naga Langit, Tian Quinong terduduk lemas, berduka atas kematian anaknya yang belum sempat dilahirkan. Nan Lan kemudian meminta maaf atas dirinya yang keguguran, di mana Tian Quinong yang marah besar langsung keluar dan memacu kudanya ke sebuah tempat. Hu Fei yang menyesal telah bertengkar dengan Cei semalam mencoba untuk meminta maaf dan mengejarnya, tetapi Cei hanya bisa menambahkan hatinya memutuskan untuk tidak menemui Hu Fei lagi. Tian Quinong tiba ke sebuah makam rahasia. Di dalam sana dia membuka sebuah peti mati yang terbaring seseorang bernama Si Wanchen yang dijuluki si Dewa Racun. Tian Quinong memintanya untuk membunuh Miao Renfeng yang dia salahkan atas keguguran istrinya. Dewa Racun yang dulunya pernah ditolong oleh Tian Quinong memperlihatkan racun begonia 7 hati yang tengah dia kembangkan selama ini, namun racun itu belum berhasil dia sempurnakan. Dia mengatakan di antara semua racun yang ada di dunia, begonia 7 hati yang sangat sulit untuk ditumbuhkan ini adalah raja dari segala racun yang ada. Kemudian Dewa Racun meracikan sebuah cairan beracun baru, mengatakan ini adalah racun formula terbaru yang katanya jauh lebih kuat ketimbang racun yang dulu dia berikan. Sementara itu, Chen Yi yang 5 tahun lalu menjadi tangan kanan Fu Kang'an dalam melawan Miao Renfeng di kediaman Sang, kini baru saja menjabat menjadi ketua sekte Tai Chi. Sebagai ketua baru yang menggantikan posisi gurunya, Chen Yi menyatakan visinya yang akan membawa sekte Tai Chi untuk berkompetisi di turnamen bela diri yang akan diadakan kerajaan. Setelahnya Chen Yi mendapati Feng Tianan yang baru saja tiba ke perguruannya. Feng Tianan menceritakan seorang lelaki yang membuatnya harus kabur dari Fosan tanpa memberitahukan nama lelaki itu. Dia meminta bantuan agar kawan lamanya Chen Yi membagikan uang hasil usaha mereka, supaya dia bisa menggunakan uang itu untuk meneruskan pelariannya menuju ke utara. Setelah mendapatkan uang dari Chen Yi, Feng Tianan dan putranya pun segera pamit dan menitipkan anak buahnya Liu Zhekuo yang dijaga oleh Chen Yi. Hu Fei yang tidak menemukan Chen Yi kembali ke kuil tua untuk mengambil perbekalannya, di mana akibat interupsi semalam sisir itu belum sempat dia berikan kepada Chen Yi. Hu Fei yang meneruskan perjalanannya untuk mencari Chen Yi tiba di sekte Tai Chi yang dikala itu tengah membuat jamuan makan umum untuk merayakan Chen Yi yang baru menjabat sebagai ketua baru. Kehadiran Hu Fei di sana terlihat oleh Liu Zhekuo yang segera memberitahukan Chen Yi kalau pria tersebutlah yang semalam ingin membunuh Feng Tianan. Untuk membalaskan dendam kawan lamanya Feng Tianan, Chen Yi pun keluar untuk menyambut Hu Fei yang diajaknya untuk beristirahat di kediamannya. Awalnya Hu Fei menolak karena ingin mencari Chen Yi, tapi karena tidak enak hati dia menerima undangan itu dan dibawa ke dalam kamar tamu. Pelayan yang melayaninya tiba-tiba saja menekan sebuah mekanisme perangkap dan menjatuhkannya ke dalam sebuah dasar goa. Sempat pingsan sebentar, Hu Fei yang terbangun menelusuri goa gelap itu. Lalu dia mendengarkan Chen Yi yang tengah mengawasinya dari atas. Hu Fei yang akhirnya tahu Chen Yi ini adalah temannya Feng Tianan hanya bisa marah-marah dan menantangnya untuk bertarung, tetapi Chen Yi berlalu pergi dan mencuekinya. Saat menelusuri goa itu lebih jauh, Hu Fei bertemu dengan seseorang yang juga terjebak di sini. Mengaku dirinya bernama Sun Kangfeng. Sun Kangfeng memperkenalkan dirinya sebagai paman guru dari Chen Yi. Lalu Sun Kangfeng pun menceritakan bagaimana dirinya yang bisa dikurung di sini oleh Chen Yi. Sekitar 1 tahun yang lalu, Chen Yi yang ingin mempelajari 2 ilmu rahasia sekte Tai Chi, yaitu ilmu mantra kekacauan dan mantra Yin Yang, meminta adiknya ketua dari perguruan Tai Chi untuk mengajarinya. Adiknya sang ketua yang tahu kalau sifat Chen Yi yang kurang baik menolak mengajari Chen Yi, sehingga Chen Yi pun membunuh ketua dan seluruh keluarga ketua, menyisakan 1 putri ketua yang tidak mati. Dalam kilas balik, saat Sun Kangfeng tiba di sana, dia melihat adiknya yang sudah tak bernyawa, lalu dia pergi untuk membalaskan dendam. Sayangnya dia dikalahkan dan dikurung di bawah sini.
Sun Kanfeng juga menceritakan lengannya yang buntung sebelah ini dikarenakan dulunya dia ingin meminta tolong kepada seseorang yang tidak begitu dia kenal baik. Demi menunjukkan ketulusannya kepada orang itu, dia memotong lengannya dan meminta keponakannya, putri dari adiknya, untuk mempersembahkan lengan tersebut kepada orang itu, tetapi orang itu tetap saja tidak menolongnya. Melihat goa itu yang memiliki jalan keluar di atas sana tapi tidak memiliki pijakan untuk memanjat, Hu Fei menanyakan kepada Sun Kangfeng cara untuk keluar dari sana. Sun Kangfeng mengatakan cara untuk naik ke atas sangatlah sulit dan dia selalu gagal, tapi dia bersedia mengajarkan Hu Fei tentang prinsip formasi Pakwa. Sambil Hu Fei memanjat, Sun Kangfeng menerangkan padanya jebakan di goa ini tersusun atas formasi Pakwa perguruan Tai Chi, di mana batu-batu panjatan akan muncul dan tertarik kembali jika Hu Fei melakukan gerakan yang kurang benar. Namun berkali-kali Hu Fei mencoba, dia tetap saja tidak menemukan momen yang tepat untuk memanjat naik. Setelah berhenti sebentar dan merenungi teori formasi Pakwa yang dia pelajari, Hu Fei pada akhirnya berhasil memanjat hingga ke puncak dan membawa Sun Kangfeng keluar dari sana. Sun Kangfeng memberitahukan besok adalah hari penobatan Chen Yi untuk menjadi ketua, maka itu dia berencana untuk membongkar kejahatan Chen Yi di hadapan para tamu undangan. Esoknya di hari penobatan ketua itu, selain menyambut pesilat dari berbagai sekte, Chen Yi juga menyambut rekannya dua pejabat kerajaan yang juga mengabdi kepada Fukangan. Di tengah-tengah prosesi dia dinobatkan menjadi pemimpin. Sun Kangfeng pun muncul di sana menyatakan dosa Chen Yi yang telah membunuh adiknya, mendiang ketua perguruan Tai Chi. Chen Yi yang licik ini menuntut bukti, lalu dia mulai menyerang Sun Kangfeng di mana Hu Fei pun turun meladeni pertarungan tersebut. Meski cukup bisa mengimbangi, lama-kelamaan Hu Fei harus mengakui kemampuan bertarung Chen Yi yang mampu mengalahkannya. Namun tiba-tiba saja muncul seseorang bernama Cao Pansan yang berjuluk Tahta Gata Seribu Tangan. Cao Pansan ini adalah karakter mayor yang juga muncul dalam Kisah Pedang dan Kitab Suci. Di Kisah Pedang dan Kitab Suci, dia adalah ketua ketiga dari 15 ketua asosiasi Honghua yang dipimpin oleh Chen Qialo. Cao Pansan tidak datang sendirian, dia membawa seorang gadis kecil bernama Lu Xiaomei. Lu Xiaomei ini adalah putri dari mendiang ketua yang dibunuh Chen Yi. Lu Xiaomei pun memberikan kesaksian di hadapan semua orang bagaimana Chen Yi telah membunuh ayah, ibu, dan adiknya. Cao Pansan sebenarnya merupakan anggota sekte Tai Chi juga, hanya bedanya dia berasal dari perguruan Tai Chi aliran utara, sedangkan Tai Chi yang dipimpin Chen Yi ini berasal dari aliran selatan. Dia mengatakan dikarenakan Chen Yi ingin mempelajari mantra kekacauan dan mantra yin yang sampai membunuh guru sendiri, maka itu dia akan mengajari dua ilmu rahasia Tai Chi ini kepada Chen Yi sekarang juga. Sementara Cao Pansan menjelaskan teori dari kedua ilmu ini yang sangat filosofis di hadapan semua orang. Selain Chen Yi yang menyimak, Hu Fei juga diam-diam membayangkan dalam pikirannya bagaimana memainkan kedua ilmu itu untuk mengalahkan Chen Yi. Kedua pejabat kerajaan menebak sebenarnya Cao Pansan ini tidak sedang mengajari Chen Yi, melainkan tengah mengajari Hu Fei. Usai itu Cao Pansan pun bertanya apakah Hu Fei telah mengerti dengan semua yang dia ajarkan. Hu Fei yang mengaku telah memahaminya dimintanya untuk melawan Chen Yi sekali lagi. Pada akhirnya Hu Fei dengan tinju Tai Chi-nya mengalahkan dan memusnahkan semua ilmu bela diri Chen Yi. Chen Yi tidak dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Lalu Cao Pansan baru mempelajari kalau sebenarnya Hu Fei bukanlah murid perguruan Tai Chi. Awalnya dia sengaja mengajari Hu Fei karena berpikir Hu Fei adalah murid dari perguruan ini. Cao Pansan yang keheranan bagaimana Hu Fei yang tidak menguasai fondasi ilmu perguruan Tai Chi bisa mempelajari dua ilmu sakti dari teori yang dia bacakan. Sun Kangfeng pun memberitahukan kalau sebelumnya dia juga mengajari Hu Fei teknik dasar memanjat batu goa. Hu Fei yang merasa bersalah telah mempelajari ilmu itu meyakinkan kalau kelaknya dia tidak akan sembarangan menggunakan tinju Tai Chi tanpa seizin mereka. Namun Cao Pansan menyarankan sebaliknya, meminta Hu Fei untuk terus berlatih dan mengembangkan ilmu tersebut. Dia mengatakan Hu Fei yang memiliki jodoh, makanya bisa mempelajari kedua ilmu tersebut. Lagi pula Cao Pansan merasa senang Hu Fei bisa mempelajari dua ilmu sakti itu, karena Hu Fei adalah seorang pendekar yang tidak ragu dalam menegakkan keadilan. Atas kekagumannya itu, dia mengajak Hu Fei untuk mengangkat saudara,
dan mereka pun bersumpah di depan altar. Setelahnya Cao Banshan yang ingin cabut dari sana karena ada urusan lain, memberikan sebuah plakat asosiasi Honghua kepada adik angkatnya. Dia mengatakan dengan plakat perkumpulan bunga merah ini, kelak Hu Fei yang membutuhkan pertolongan bisa meminta bantuan kepada setiap anggota asosiasi Honghua yang tersebar di mana-mana. Lalu kepada Sun Kangfeng, Cao Banshan menitipkan sepucuk surat dari pemimpinnya Chen Jialo yang ditujukan kepada Miao Renfeng. Lu Xiaomei dan Sun Kangfeng yang ingin mengantarkan surat tersebut kepada Miao Renfeng pun mengajak Hu Fei untuk berpergian bersama mereka. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk setiap interaksi like, komen, share maupun subscribe yang teman-teman santuy berikan. Sampai berjumpa lagi ya dalam rekap video kelanjutannya. Bye-bye.